Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Erik Irhana Pantona, Teknik Arsitektur Angkatan 2015. Nah, kali ini saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan saya yang digunakan untuk tahap ujian prasidang. Nah, pekerjaannya yaitu adalah perancangan agrowisata di Pasuruan dengan pendekatan arsitektur organik. Latar belakang saya menggunakan eh, apa namanya menggunakan agrowisata sebagai objek rancangan saya. Yang pertama adalah potensi. Untuk sebelumnya mungkin saya belum memberitahukan bahwa objek rancangan saya ini terdapat di daerah Tutur, Pasuruan. Nah, daerah ini merupakan daerah yang sangat kaya akan hasil alam. Oleh sebab itu, daerah ini saya pilih untuk objek rancangan agrowisata ini. Selain itu, yang kedua adalah latar belakangnya adalah mendapatkan perhatian khusus dari Pemkab. Pemkab pada waktu itu mendeklarasikan tempat ini sebagai destinasi wisata lokal. Nah, yang ketiga yaitu adalah jumlah kunjungan yang lumayan tinggi di daerah tersebut. Nah, untuk latar belakang pendekatan, kenapa saya menggunakan pendekatan arsitektur organik? Tentunya potensi alam yang di situ yang terdapat di area Tutur sangatlah tinggi. Yang kedua, area tapak yang memiliki view alam yang sangat berpotensi. Kemudian untuk informasi lokasi yaitu areanya di area Pasuruan, lebih tepatnya Kecamatan Tutur. Nah, tujuan saya yaitu adalah menghasilkan agrowisata dengan pendekatan arsitektur organik yang lebih baik. Kemudian keunikannya adalah fasilitas yang cukup memadai dalam skala kabupaten. Agrowisata itu sendiri adalah jenis wisata yang memanfaatkan hasil alam seperti pertanian, peternakan, perkebunan. Itu sebagai daya tarik utama untuk wisatawan. Nah, berikut adalah fungsi. Fungsi yang pertama yaitu adalah agrowisata itu sendiri, area outbound, kolam renang, dan juga ada spot foto. Untuk yang sekunder terdapat resort dan juga produksi. Produksi di sini adalah produksi dari tanaman atau tumbuhan yang nantinya akan ditanam di area agro. Dan kemudian untuk penunjang ada greenhouse, kantor, musola, toilet, dan food and cafe atau resto. Berikut adalah tata guna. Nah, untuk batas-batas tapak di area barat terdapat kebun benih, dan untuk batas utara itu adalah pepohonan atau padang savana. Batas selatan adalah pemukiman masyarakat dan begitu juga batas timur. Untuk akses di sini pada tapak itu terdapat satu, yaitu karena terdapat hanya satu jalan utama karena tapak berada persis di pinggir jalan. Kekurangannya tapak ini termasuk area yang terdapat di dataran tinggi, jadinya untuk mengakses lumayan tidak semua orang atau sedikit sulit untuk diakses. Kelebihannya tentunya pemandangan dan juga tempat-tempat di sana
sejuk dan indah. Berikut adalah penjelasan tentang pendekatan arsitektur organik. Arsitektur organik itu sendiri sebenarnya adalah filosofi arsitektur yang mengangkat keselarasan antara tempat tinggal manusia dan alam melalui desain yang mendekatkan dengan harmonis antara lokasi bangunan, perabot, dan lingkungan. Singkatnya adalah arsitektur organik ini ingin menyelaraskan atau memadupadankan antara alam dan juga bangunan sehingga tidak menimbulkan kontras yang begitu tinggi antara desain bangunan dan juga alam itu sendiri. Berikut adalah prinsip-prinsip yang terdapat di pendekatan arsitektur organik. Di antaranya adalah ruang, bahasa, alam, ornamen, kedamaian, kesederhanaan, dan komponen mekanis dan furniture. Di sini saya juga menerapkan nilai-nilai Islam. Yang pertama terhadap objek. Kita tahu Rasulullah SAW pernah bersabda, 7 perkara yang pahalanya akan terus mengalir bagi seorang hamba sesudah ia mati dan berada dalam kuburnya. Yang pertama adalah mengajarkan ilmu, mengalirkan air, menggali sumur, menanam pohon kurma, membangun masjid, mewariskan mushaf atau meninggal anak yang memohonkan ampunan untuknya sesudah ia mati. Nah, di sini juga terdapat menanam pohon kurma, mengalirkan air, dan menggali sumur. Itu juga membangun masjid yang nantinya juga terrealisasikan di rancangan ini. Yang selanjutnya adalah terhadap pendekatan. Pendekatannya itu adalah arsitektur organik di mana menyelaraskan antara bangunan dan juga alam. Nah, berikut adalah Quran surat 28 ayat 7. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Nah, di mana perancangan ini malah akan menimbulkan perbaikan terhadap bumi itu sendiri. Selanjutnya masuk ke konsep. Konsep di sini saya mengambil aspek-aspek dari pendekatan, dari wisata, dan integrasi Islam. Dari 3 poin pokok ini diambil sari-sarinya dan akan menimbulkan dan nantinya terdapat satu garis merah, satu benang merah, yaitu adalah blend with nature, dan itu adalah konsep dasar dari rancangan saya kali ini. Selanjutnya adalah konsep tapak yang masuk ke zonasi. Zona dibagi menjadi 2, yaitu zona pengelola dan juga untuk area wisata atau pengunjung, yaitu zona untuk pengunjung itu sendiri. Kenapa saya bagi menjadi 2? Agar nantinya tidak kebingungan atau lebih mudah dalam pengunjung untuk tahu, oh saya di area ini, dan tidak bercampur dengan pengelola atau servis, sehingga lebih mendapatkan privasi yang baik. Kemudian adalah konsep tapak berupa vegetasi. Vegetasi di sini saya pecah menjadi 4. Yang pertama adalah vegetasi pengarah, vegetasi penghias, yang ketiga adalah vegetasi peneduh, dan kemudian yang keempat adalah vegetasi pembatas. Tentunya semua ini diterapkan dengan memikirkan prinsip pendekatan, yaitu pendekatan arsitektur organik, dan prinsip ini adalah prinsip alam, di mana pohon-pohon itu sendiri merupakan aspek alam. Selanjutnya adalah sirkulasi. Nah, untuk sirkulasi sendiri, karena tadi di zona itu dibagi menjadi 2, yaitu adalah zona untuk area pengunjung, dan kedua adalah zona untuk pengelola atau servis. Nah, untuk di sini, untuk yang pengelola itu di area ini.
di area ini ditandai dengan warna kuning. Ini adalah pengelola dan juga servis. Jadi nantinya pengelola dan servis hanya akan masuk di area ini dominasinya. Nah, kemudian untuk yang area ini, seluruh area ini adalah area untuk pengunjung. Nah, nantinya tetapi pengunjung hanya akan bisa masuk menggunakan kendaraan pribadi di area parkir daerah depan ini. Tidak bisa membawa kendaraannya masuk ke area bagian dalam tapak. Ini dikarenakan nanti untuk mengakses seluruh bagian tapak itu disediakan kendaraan tersendiri yang akan disediakan oleh fasilitas dari pengunjung untuk pengunjung itu sendiri. Nah, untuk sirkulasi, jadi sirkulasi untuk pengunjung seperti ini. Saat pengunjung masuk, pengunjung akan langsung menuju ke area parkir. Setelah ke area parkir, pengunjung akan masuk ke area kasir. Nah, di area kasir ini sendiri nantinya akan diberikan beberapa paket. Paket di sini maksudnya adalah nanti ketika masuk, pengunjung hanya akan mengunjungi 1 dari 3 agro, tetapi untuk fasilitas yang lain pengunjung akan diberikan semua fasilitas seperti untuk kolam renang atau outbound dan juga untuk spot foto seperti itu. Jadinya ketika pengunjung misalkan memilih paket A, pengunjung hanya akan masuk ke area kebun apel atau kebun kopi. Untuk paket B nantinya pengunjung hanya akan masuk ke area paprika. Nah, kemudian pengunjung akan diantarkan ke area kolam renang ataupun outbound. Nah, di sini pengunjung sudah dibebaskan untuk memilih kolam renang atau outbound atau langsung ke spot foto. Nah, di sini pengunjung sudah dibebaskan untuk memilih kemana pengunjung tersebut akan pergi. Selanjutnya adalah konsep bentuk. Konsep bentuk di sini saya mengambil prinsip dari arsitektur pendekatan arsitektur organik itu sendiri, di mana prinsip pertama itu adalah prinsip alam, kedua prinsip bahasa, dan ketiga adalah prinsip kedamaian. Prinsip alam di sini yang dimaksud dengan prinsip alam sendiri adalah material yang digunakan pada bangunan itu menggunakan material alam, baik itu materialnya sendiri, bahan ataupun tekstur. Tapi sebenarnya untuk arsitektur organik itu tidak harus material alam. Bisa hanya berupa warna atau berupa teksturnya saja. Yang selanjutnya adalah prinsip bahasa, di mana prinsip bahasa ini diterapkan pada tiap bangunan, di mana tiap bangunannya nanti tidak boleh kontras antara satu bangunan dan bangunan yang lain. Misalkan satu bangunan berbentuk apa dan lainnya seperti misalnya bentuk segitiga, terus kemudian bentuk kotak, bentuk lingkaran. Nah, itu akan menimbulkan kegaduhan visual. Nah, itu tidak diperbolehkan. Nah, selanjutnya adalah prinsip kedamaian. Prinsip kedamaian ini di mana bangunan terhadap alam. Maksudnya seperti apa? Misalkan bentuk bangunannya itu segitiga, sedangkan di tapaknya itu seperti tapak saya ini berkontur yang cenderung mengotak. Nah, itu akan menimbulkan kegaduhan yang tidak baik terhadap visualnya nanti. Selanjutnya adalah konsep struktur. Nah, untuk struktur ini saya menggunakan dark karena kembali ke prinsip kedamaian ini tadi. Yang kedua, untuk struktur pondasi. Nah, pondasi di sini saya menggunakan batu kali karena kebanyakan bangunan saya memiliki
hanya satu lantai dan hanya sekitar 3 bangunan yang memiliki 2 lantai. Nah, untuk cut and fill, saya hanya menggunakan kurang lebih dua area yang menggunakan teknik cut and fill. Di sini dimaksudkan karena saya ingin meminimalisir penggunaan teknik cut and fill agar tapak sendiri tidak banyak berubah dari kondisi aslinya. Masuk di konsep utilitas. Untuk konsep utilitas yang pertama, air bersih. Nah, di sana saya sudah bertanya ke warga bahwa di sana itu menggunakan PDAM. Nah, karena menggunakan PDAM, air bersih sudah cukup mudah untuk diakses di sana. Akan tetapi saya tetap menggunakan tandon air dan keronteng. Di sini dimaksudkan karena bila satu waktu ada kekurangan air, dalam desain masih terdapat penyimpanan air di area di tandon dan juga di keronteng. Di sini juga memanfaatkan dari kelerengan atau kemiringan tapak yang memudahkan dalam distribusi air dari tandon air ke keronteng yang ditempatkan menyebar di seluruh area tapak. Kemudian adalah air kotor. Untuk air kotor di sini air dari limbah cair dan juga air hujan dialirkan menuju ke bak kontrol dan juga kemudian dialirkan ke peresapan tanah. Dan untuk limbah padat disalurkan menuju septic tank dan lanjut ke peresapan tanah. Kemudian adalah konsep utilitas kelistrikan dan sampah. Untuk kelistrikan di sana menggunakan PLN dan menggunakan power hose dan genset. Dan di tiap area bangunan akan ditempatkan meteran. Untuk sampah sendiri dibagi dua, tempat sampah makro dan juga tempat sampah yang akhir atau yang akan dikumpulkan dari tempat sampah makro tersebut. Nah, masuk selanjutnya ini sudah di gambar arsitektural implementasinya dari yang sudah saya jelaskan tadi. Ya, di sini ada 15 area untuk tapak. Untuk semuanya ini pada area untuk nomor 1 ini adalah agrowisata, yang kedua ini adalah kolam, yang ketiga ini outbound, yang keempat ini food and cafe atau resto, yang kelima ini untuk toilet umum, yang keenam adalah untuk greenhouse, yang ketujuh adalah spot foto, yang kedelapan adalah musola, dan di sebelah musola ini ada kasir. Nomor 9 ini adalah tempat parkir, sedangkan nomor 15 adalah entrance. Nomor 14 ini greenhouse, nomor 13 ini resort, nomor 12 ini pabrik, 11 ini kantor, dan nomor 10 ini adalah servis. Nah, berikut adalah layout dari tiap bangunan. Nah, ini sudah masuk di denah, tampak dan juga potongan dari gazebo. Berikut adalah denah dari gedung serbaguna. Ini adalah tampak dan juga potongan dari gedung serbaguna. Ini adalah greenhouse, denah, tampak dan juga potongan. Dan ini adalah toilet umum. Selanjutnya ini kantor, denah dari kantor. Denah dari kantor ini ada 2 lantai. Ini adalah potongan dan juga tampak dari kantor. Kasir, ini juga kasir. Nah, ini adalah denah, tampak dan juga potongan dari musola. Selanjutnya pabrik ini juga memiliki 2 lantai.
Nah, ini adalah tampak dan juga potongan dari pabrik. Berikut ini adalah resort yang merupakan potongan dan juga denah. Dan ini adalah tampak untuk tampak depan dan tampak samping resort. Restoran juga memiliki 2 lantai. Yang berikut adalah potongan dan juga tampak dari restoran. Selanjutnya adalah servis untuk denah servis dan juga potongan dan juga tampak. Ini adalah tampak kawasan. Nah, ini untuk potongan kawasan. Ini juga untuk potongan kawasan. Nah, oke. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah dan kurang dalam berkata maupun bersikap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.